Salam produktivitas. Kembali lagi di channel manufacturing ya atau manufacturing channel. Kali ini video kita membahas tentang QA atau QC ya. Nah, kita harus tahu dulu filosofi dari QA ini. QA adalah quality assurance dan QC adalah quality control. Namanya yang QC filosofinya adalah mengontrol ya, mengontrol satu proses ya. Sementara QA adalah quality assurance ya, yaitu memastikan bahwa seluruh proses itu telah sesuai dengan apa yang disyaratkan ya. Nah, quality control ini di industri-industri lama ini sangat apa ya dikatakan sangat populer ya quality control. Sementara quality assurance ini di industri-industri modern ya baru eh, sangat populer saat ini ya. Nah, quality control ini sama aja dengan inspection ya. Nah, ada pertanyaan, quality control ini apakah masuk kepada production atau dia berdiri sendiri ya, departemen yang berdiri sendiri. Banyak perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan yang lama ya, itu dia menjadi satu departemen tersendiri ya. Ada production, ada quality control ya. Nah, sementara di perusahaan-perusahaan modern ya, yang sudah apalagi yang sudah automation dan sebagainya, yang modern dan sudah banyak improvement ya, itu quality control itu sudah ditiadakan ya. Sudah ditiadakan karena dia adalah bagian dari production. Nah, production ini sendiri seharusnya melakukan inspection, self inspection, inspection dari setiap proses yang dilakukan oleh operator atau mesin itu tersebut ya, tidak lagi dikontrol oleh manpower yang tambahan ya, itu tidak efektif ya. Nah, jadi quality control ini sebenarnya adalah inspection ya untuk industri-industri modern. Nah, di industri-industri lama, quality control ini masuk pada satu departemen tersendiri, sehingga menjadi cost ya, cost center ya. Dia tidak memberikan satu makna dari profit ya bagi perusahaan, tapi dia menjadi bukan profit center, tapi menjadi cost center. Nah, di industri modern, cost center ini dikurangin ya, diminimalkan sehingga menjadi profit center. Kenapa dikatakan profit center? Artinya tidak menambah beban atau waste proses ya, proses yang bertambah yang mengakibatkan waktu dan terbuang sia-sia ya. Karena bila mana quality control dari konsepnya ya, quality control ini menemukan sesuatu produk yang reject pada saat proses, maka akan dilakukan rework. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas rework ini adalah pabrik di dalam pabrik membuat cost yang tinggi tetapi tidak ada profitnya, ya. Nah, jadi ini sebenarnya pada industri modern quality control sudah seharusnya dihilangkan dan jadikan inspection self inspection pada setiap proses ya. Misalnya proses A ya ada manpower ataupun tidak ada, bisa juga automation, bisa juga manpower yang melakukannya, sub assembly ya, misalnya. Nah, itu siapa yang melakukan inspeksinya atau mengontrol proses tersebut adalah orang yang melakukan proses tersebut. Dia yang melakukan dan dia yang mengontrol. Dengan cara apa? Dia memahami dan sudah terbiasa ya, sudah menjadi budayanya dari cara kerjanya. Inspection itu, jadi kadang-kadang work inspection ada ditulis di depan, yaitu formalitas sekali ya. Tetap harus ada untuk mengingatkan ya fungsinya. Tetapi harusnya sudah didalami, itu menjadi budaya, kebiasaan, kebiasaan. Jadi work instruction ataupun perintah kerja itu bukan dibaca setiap kali ya. Banyak yang mengatakan baca, baca terlebih dahulu. Itu akan waste time ya. Tetapi dipahami, makanya harus sering dilatih, dilatih, dan dilatih. Nah, ini adalah yang kelemahan kita, industri-industri di Indonesia ini. Untuk melakukan latihan-latihan tersebut berulang-ulang, dan itu harusnya menjadi habit, kebiasaan ya. Kebiasaan, jadi apa yang dilakukan itu, misalnya inspection tadi adalah di proses terakhirnya atau di awal atau di mana ya, itu
tergantung dari setiap aktivitas dari proses itu. Nah, inspection itu harus ditambahkan ya, harus ada di setiap proses yang dilakukan oleh proses itu sendiri, yang dilakukan oleh proses itu sendiri atau operator itu sendiri. Nah, jadi quality control tadi sudah menyatu menjadi operator ya ataupun mesinnya ya proses tadi. Jadi quality control itu harusnya tidak ada lagi, tetapi menjadi self inspection ya. Nah, bagaimana dengan QA? QA inilah yang memastikan. Nah, QA ini dia memastikan seluruh proses ya, tidak hanya di proses pekerjaan production itu saja, tetapi dari mulai bahan baku diterima, dia harus mengontrol dengan mungkin metodenya macam-macam ya, ada metode sampling yang mengikuti standar militer ya, military standard yang kita tahu di ISO juga sudah dijelaskan ya, setiap bagian ya, tapi tergantung dari setiap perusahaan menentukan bagaimana standar samplingnya, random sampling kah atau apa ya. Nah, tetapi tetap harus diperiksa ya. Setiap kali kedatangan dipastikan. Memastikannya bukan hanya dari melihat material datang, tetapi ada satu kesempatan atau satu jadwal tertentu untuk memeriksa suppliernya ya, memeriksa supplier ya, supplier tersebut bukan hanya secara kuantiti oleh purchasing ataupun dari gudang ya, tetapi datang ke pabrik atau supplier itu tadi, tempat supplier, periksa apakah mereka sudah melakukan juga self inspection dan QA-nya ya di sana. Jadi di incoming ini diperiksa ke suppliernya itu paling utama ya. Setiap supplier apapun yang masuk incoming yang untuk digunakan sebagai bahan baku atau bahan bahan pendukung ya di pabrik kita itu harus diperiksa ya. Ada terjadwal. Jadi periksa ke sana ke supplier untuk memastikan dan kemudian sampling sesekali itu ya sesuai dengan random sampling standarnya di kedatangan setiap kedatangan. Nah, itu QA ya, kemudian diproses juga dipastikan di setiap proses apakah operator ataupun mesin itu sudah melakukan hal yang sesuai dengan standar atau instruksi kerja ya. Itu dipastikan secara berkala, secara periodik ya, terus menerus setiap hari ya, sampai pada akan pengiriman ya, packing ataupun penyimpanan finish good atau produk jadinya disimpan di sana, itu harus dipastikan oleh QA ya. Nah, demikian juga dengan apa dasarnya QA memeriksa itu, dia melihat dari sistem mutu yang ada di perusahaan ya. Jadi quality management systemnya atau QMS itu harus dipastikan berjalan dengan baik semua bagian, baik itu purchasing-nya, baik itu delivery, baik itu finance, accounting, ya baik itu engineering, maintenance, apakah mesin-mesin sudah dijalankan secara terjadwal untuk maintenance-nya, baik itu facility dan sebagainya. Itu QA harus memeriksa ya secara berkala. Itulah QA. Jadi jumlahnya memang disusutkan, tapi pekerjaannya dari hulu ke hilir ya. Itu QA. Jadi di QA ini dia memastikan kalau ada satu proses yang tidak dijalankan dengan benar, maka harus di stop terlebih dahulu sampai proses itu dijalankan dengan benar ya. Itu QA. Jadi jangan lagi untuk industri modern ini tergantung pada QC ya. QC itu tidak baik ya. Lakukan QC artinya ada yang eh, mencari-cari kesalahan gitu ya, mencari-cari kesalahan. Nah, dan itu akhirnya kalaupun ketangkap sama QC dalam satu proses yang jelek, itu akan terjadi rework ya. Nah, makanya dalam satu industri modern itu yang bermanfaat adalah QA ya. QA dan QC itu boleh dihapuskan dan digabungkan dilebur kepada production supaya produk itu benar-benar ya, benar-benar dalam setiap tahap, dalam setiap proses itu benar-benar dilakukan sesuai instruksi kerja atau work instruction ya. Nah, dengan demikian apa yang kita katakan waste time, reject tadi itu akan hilang ya, akan berkurang paling tidak minimal sekali
ya sesuai standar perusahaan mungkin 1% atau bahkan di bawah 1% rejectnya atau di bahkan nol ya mungkin bisa ya kalau benar-benar diterapkan sistem ini ya QA tadi dan juga budaya kerja tadi masuk kepada setiap orang ya person atau setiap mesin ya. Nah, disinilah butuhnya koordinasi ya komunikasi antara setiap departemen di mana QA juga bisa memastikan bahwa mesin itu tidak layak untuk jalan, maka harus di stop dulu daripada nanti akan memproduksi produk yang cacat atau reject sehingga di rework atau bahkan jadi dibuang di cost jadi masalah limbah lagi tadi ya. Nah, setiap proses harus dipastikan oleh QA. Jadi setiap menjalankan running produk sebenarnya harus mendapat persetujuan QA ya. Inilah yang sebenarnya industri modern ya. Production, engineering, dan QA itu harus kerjasama. Nah, QA adalah yang memastikan memberikan otoritas pada berlangsungnya setiap aktivitas di perusahaan atau pabrik itu. Nah, dengan demikian ini akan efektif. Beginilah perusahaan-perusahaan modern di luar negeri yang mulai yang menjalankannya sejak lama ya mungkin sejak tahun 2000 atau 2000-an ya. Nah, sementara kita masih banyak di Indonesia ini kalahnya industri-industri kita adalah konsep-konsep itu tidak dijalankan sehingga banyak manpower yang tidak bermanfaat ya direkrut tapi tidak ada manfaatnya sehingga cost tinggi dan untuk menaikkan gaji juga jadinya berantakan ya tidak mampu untuk meningkatkan gaji menaikkan gaji karyawan kesejahteraan karyawan tetapi produknya juga banyak yang gagal, yang cacat, atau cost-nya banyak, itu waste cost pabrik di dalam pabrik, sehingga terjadi rework. Itu yang kita kalah bersaing dari segi harga maupun dari segi kualitas produk yang sampai di customer ya. Nah, itulah eh, mengapa kami katakan QC dan QA itu sangat berbeda ya. QC itu harusnya masuk di dalam inspection oleh production, sementara QA adalah otoritas memastikan seluruh proses terintegrasi dengan benar ya dari mulai eh, supplier apa yang dilakukan supplier di untuk jadi bahan baku kita ya sejak dari proses di supplier dipastikan sudah benar kemudian proses di pabrik sendiri dari mulai incoming sampai production sampai packaging sampai delivery ya di customer juga QA adalah yang menjaga yang memastikan bahwa itu sudah benar sesuai ya. Jadi saran kami pendapat kami QC sebaiknya dilebur kepada inspection dan QA diperkuat ya dengan tugas dan otoritas seperti tadi dapat memberhentikan production apabila tidak sesuai standar ataupun SOP yang ada dalam quality management system ya, manajemen mutunya ya. Demikian mungkin pencerahan yang bisa kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan ataupun ingin berdiskusi, silakan komentar di kolom komentar kami ini di video ini. Ada kolom komentar, silakan tuliskan. Atau bila Anda ingin mengajak untuk diskusi di perusahaan Anda atau di pabrik Anda, silakan juga komentar agar kami bisa merespons segera. Terima kasih, salam produktivitas. Semoga bermanfaat video ini ke depannya. Kami berharap dukungan Anda, subscribe, like, dan share.